Sejenak aku menoleh pada jalan yang telah ku tempuh. Kasih Tuhanku beroleh membuatku tertegun. Jalan itu penuh liku, kadang-kadang tanpa terang, tapi Tuhan membimbingku hingga aku tercengang. Kasih Tuhan membimbingku dan hatiku pun tenang. Bukan karena aku baik. Shalom Bapak, Ibu, serta saudara sekalian, bagaimana kabarnya? Semoga selalu dalam lindungan dan penyertaan Tuhan. Selamat pagi kami ucapkan bagi seluruh jemaat yang mengikuti ibadah saat ini. Saya mewakili Panitia Paskah dan Pentakosta GKI Maulana Yusuf ingin mengucapkan selamat mengikuti ibadah Minggu Prapaskah pertama saat ini. Masa Prapaskah ini sebetulnya dimulai saat Rabu Abu dan berakhir saat Hari Paskah tiba, sehingga seluruhnya berjumlah 40 hari, atau dalam bahasa Latin disebut Quadragesima, di mana hari Minggu tidak dihitung. Jadi masa Prapaskah ini merupakan suatu masa persiapan sebelum Paskah dan juga kesempatan bagi kita masing-masing untuk mempersiapkan diri secara spiritual untuk lebih mengenal kasih Allah di dalam Kristus melalui pertobatan yang sungguh-sungguh. Bapak, Ibu, serta saudara sekalian, semoga kita semua dapat mengikuti seluruh rangkaian panjang kegiatan ibadah yang dimulai saat Prapaskah dan akan berakhir saat Hari Pentakosta nantinya. Sekali lagi kami mengucapkan selamat beribadah Minggu Prapaskah pertama ini. Kami selalu mengharapkan agar seluruh jemaat dalam keadaan sehat bersama seluruh keluarga, dan Tuhan yang Maha Pengasih akan selalu menyertai kita semua. Amin. Hingga aku didekat, oh betapa aku heran dilimpahkan yang terbaik. Dengan apa ku nyatakan kasih Tuhan yang ajaib. Bukan ku sebarkan kasih Tuhan yang ajaib. Umat yang terkasih dalam Kristus, dimanapun saudara berada, kita dipersatukan dalam persekutuan Roh Allah melalui kebaktian Minggu Prapaskah yang pertama ini. Marilah kita memuji Tuhan, Yesus, Mesias Israel, Juru Selamat dunia. Yesus Mesias Israel, Yesus Engkau Immanuel, Yesus harapan
Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin, amin, amin. Tuhan beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Umat yang terkasih, ketika kita menengok ke masa yang lalu, kita melihat bahwa ada banyak hal yang telah berubah. Namun ada satu hal yang tinggal tetap sampai hari ini, yaitu kasih setia Allah kepada kita semua ciptaannya. Dalam Kejadian 9 ayat 8-11 diceritakan, berfirmanlah Allah kepada Nuh dan kepada anak-anaknya yang bersama-sama dengan dia. Sesungguhnya aku mengadakan perjanjianku dengan kamu dan dengan keturunanmu, dan dengan segala makhluk hidup yang bersama-sama dengan kamu, burung-burung, ternak dan binatang-binatang liar di bumi yang bersama-sama dengan kamu. Segala yang keluar dari bahtera itu, segala binatang di bumi, maka kuadakan perjanjianku dengan kamu, bahwa sejak ini tidak ada yang hidup yang akan dilenyapkan oleh air bah lagi, dan tidak akan ada lagi air bah untuk memusnahkan bumi. Biarlah pujian syukur kita naikkan atas kasih setia Allah yang selalu hadir dari dulu sampai selama-lamanya. Sejenak aku menoleh pada jalan yang telah ku tempuh. Kasih Tuhanku beroleh membuatku terteguh. Jalan itu penuh liku, kadang-kadang tanpa terang, tapi Tuhan membimbingku hingga aku tercengang. Kasih Tuhan membimbingku dan hatiku pun tenang. Bukan karena aku baik, dipegangnya tanganku erat, bukan pula orang lain hingga aku didekat. Oh betapa aku heran dilimpahkan yang terbaik. Dengan apa ku nyatakan kasih Tuhan yang ajaib. Melakukan ku sebarkan kasih Tuhan yang ajaib. Meski seringkali apa yang kita lakukan tidak sesuai dengan kehendaknya, Ia tetap setia. Mari sejenak kita merenungkan dan mengakui segala dosa dan kesalahan kita. Kami adalah orang-orang yang hidup dari kasih setia-Mu ya Allah. Namun kami masih sering hidup tidak sesuai dengan kehendak-Mu. Dengan mudah kami membiarkan amarah dan kebencian menggantikan cinta-Mu. Dengan hati yang hancur kami memohon. Kasihani kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.
Bagi kita yang telah mengaku dosa dengan bersungguh-sungguh dan berjanji untuk hidup dalam pertobatan, terimalah berita anugerah dari Tuhan yang tertulis dalam 1 Petrus 3 ayat 18. 1 Petrus 3 ayat 18. Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita. Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya ia membawa kita kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut Roh. Di dalam Kristus engkau telah diampuni. Di dalam Kristus engkau pun telah diampuni. Damai Kristus bagimu. Damai Kristus bagimu juga. Maha kasih yang ilahi, nikmat surga turunlah, mendiami hati kami, Kau mahkota kurnia. Yesus, Kau berlimpah rahmat, sumber kasih yang besar. Datanglah membawa selamat bagi kami yang gentar. Sempurnakan ciptaan-Mu, basuh noda dan celah. Tunjukkanlah bumi baru yang penuh bahagia. Makin mulia, makin suci, diri kami ubahlah, sampai nanti kami puji Engkau dalam terang bakar. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di sorga yang di dalam Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus, kami yakin, kami percaya saat ini juga Engkau ada bersama dengan kami. Sebentar kami akan membaca, mendengar, dan merenungkan apa yang dipersaksikan Alkitab akan kebenaran firman-Mu. Kiranya dengan rela, dengan sukacita kami dimampukan menyambut kehadiran dan karya Roh Penolong, yaitu Roh Kudus yang telah dicurahkan bagi kami di dalam Kristus, yang terus berkarya menerangi hati kami, pikiran kami, mengantar kami agar kami boleh sampai pada kebenaran-Mu. Kiranya dengan hikmat Roh Kudus kami bukan cuma makin mengerti, tapi kami juga makin bersungguh melakukan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kami memohon hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Di dalam kebaktian Minggu Prapaskah yang pertama ini, bacaan diambil dari Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Markus. Markus pasal yang pertama ayat 9 sampai dengan ayat ke-15. Markus pasal pertama ayat 9 sampai dengan ayat 15. Saya membacakannya demikian. Pada waktu itu datanglah Yesus dari Nazaret ke tanah Galilea, dan ia dibaptis di sungai Yordan oleh Yohanes. Pada saat ia keluar dari air, ia melihat langit terkoyak dan roh seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari sorga, "Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan." Segera sesudah itu roh memimpin dia ke padang gurun. Di padang gurun itu ia tinggal 40 hari lamanya dicobai oleh iblis. Ia berada di sana di antara binatang-binatang liar dan malaikat-malaikat melayani dia.
Sesudah Yohanes ditangkap, datanglah Yesus ke Galilea memberitakan Injil Allah. Katanya, "Waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil." Demikianlah Injil Yesus Kristus, maka berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan, memelihara dan melakukannya. Hosana. Hosana, Hosana, Hosana. Kumaha wartosna daramang sadaya. Syukur kalau semua dalam keadaan baik. Sekalipun kita belum bisa bertatap muka secara langsung, tapi kalau kita masih bisa dipertemukan lewat kebaktian daring ini, maka bukankah itu menjadi bukti tentang kasih setia Tuhan kepada kita? Tapi apakah kasih setia Allah hanya ditujukan bagi kita? Tema dalam kebaktian hari Minggu ini yang adalah Minggu Prapaskah pertama, kasih setia Allah kepada ciptaannya. Nah, kalau kita bicara tentang ciptaan Allah, berarti kan bukan cuma kita. Dan kalau kita juga mengingat-ingat apa yang selama ini biasa dihayati, dimaknai, maka kalau berbicara tentang karya penyelamatan Allah, sebagian orang suka menganggap bahwa karya penyelamatan itu hanya ditujukan bagi manusia dan bukan bagi ciptaan Allah yang lain-lainnya. Dan oleh karena itu, untuk waktu yang lama, gereja mengabaikan tugas panggilannya terkait dengan alam dan ciptaan-ciptaan lainnya. Pada ruang lingkup dunia, Dewan Gereja Sedunia, World Council of Churches, WCC, baru sekitar tahun 1983 memberikan perhatian khusus pada masalah ini dengan gagasan tentang Justice, Peace, and Integrity of Creations, GPIC. Nah, bacaan kita dari Injil Markus mau mengajak kita memikirkan ulang apa korelasi kehadiran dan karya Yesus Kristus dengan kasih setia Allah bagi segala ciptaan. Ibu bapak saudara-saudara, dibandingkan dengan Injil-Injil lain, Injil Markus sebagai Injil tertua memang paling sederhana dalam pemaparannya. Terkait dengan peristiwa kelahiran Yesus, tidak ada cerita-cerita menarik seperti yang digambarkan Injil Matius dan Lukas. Bahasa yang dipakai Injil Markus juga sederhana, lugas, berbeda dengan Injil Yohanes yang banyak memakai ungkapan-ungkapan filsafat. Markus langsung memulai kesaksiannya dengan catatan tentang Yohanes Pembaptis dan apa yang ia lakukan sebelum Yesus memulai pekerjaannya. Kemudian seperti bacaan Injil hari ini, dengan singkat Markus memberi kesaksian tentang Yesus. Pertama, persiapan bagi pelayanannya. Yesus dibaptiskan, dicobai iblis di padang gurun. Dan yang kedua, bahwa Yesus mulai memberitakan Injil Allah. Apa sih isi pemberitaan Injil Allah yang Yesus lakukan? Sangat ringkas.
Ayat 15 dari Markus pasal pertama mengatakan ini yang Yesus serukan. Waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Itulah intisari seluruh makna kehadiran Yesus dan karyanya. Menyatakan, mendemonstrasikan kehadiran kerajaan Allah dan menyerukan pertobatan serta sikap percaya kepada Injil. Mari kita lihat satu persatu. Apa sih yang dia maksudkan, yang Yesus maksudkan, yang Injil maksudkan dengan kerajaan Allah? Di dalam Injil-Injil kalau kita perhatikan, istilah kerajaan Allah kerap dipertukarkan, digunakan bergantian dengan istilah kerajaan sorga. Misalnya dalam Matius 4 ayat 17 yang mencatat peristiwa serupa seperti kesaksian Markus ini, yaitu tentang awal pelayanan Yesus, dikatakan di sana seruan Yesus begini, bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat. Nah, ibu bapak, saudara-saudara, kalau Anda mendengar atau membaca istilah kerajaan sorga, apa yang segera Anda bayangkan? Sebagian orang saya kira segera membayangkan suatu tempat di seberang sana. Tempat yang indah permai. Jalanannya terbuat dari emas. Rumah-rumahnya seperti istana. Itu kenop pegangan pintu saja dari berlian segede endok bebek. Dan ada gambaran yang saya tidak terlalu suka, bahwa sungai-sungainya beraliran susu dan madu. Bagian ini saya tidak begitu suka sebab membayangkan repot kalau mau cuci muka, lengket semuanya. Tapi bukankah semua gambaran itu mau mengatakan bahwa di dalam sorga semua serba indah, serba baik, serba menyenangkan. Tidak ada air mata, tidak ada kesusahan, tidak ada kedukaan. Berarti pelayanan bumi baru tidak diperlukan di sana. Nah, singkatnya kerajaan sorga. Sorga bagi sebagian orang dibayangkan sebagai sebuah tempat seperti tadi yang serba menyenangkan. Salah? Oh tidak. Tidak salah-salah amat. Sebab bukankah Yesus sendiri berkata, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Tapi akan menjadi amat salah kalau hanya itu yang kita artikan, maknai dengan kerajaan sorga, kerajaan Allah. Kata kerajaan dalam bahasa asli Perjanjian Baru menggunakan istilah basileia. Basileia ini punya dua arti pokok. Pertama, dia bisa berarti kingdom yang merujuk pada wilayah, tempat, teritori. Misalnya kita belajar dalam sejarah bahwa kerajaan Pajajaran itu wilayahnya ada di Jawa Barat. Kalau di Palembang itu kerajaan Sriwijaya. Mungkin karena konsep teritorial atau wilayah yang hidup di dalam mindset, dalam pikiran sebagian orang, maka kita masih suka mendengar bagaimana dalam doa persembahan orang berdoa kurang lebih begini. Tuhan tolong agar majelis jemaat dapat mengelolanya untuk pelebaran kerajaan Allah.
Pernah dengar doa seperti itu? Nah, kalau kerajaan Allah dilebarin, gambarannya ya wilayah kan, teritori. Seperti konsep Kristendom abad pertengahan. Kalau perlu invasi ke wilayah lain supaya juga bisa dijadikan wilayah Kristen. Tapi ada arti yang kedua. Basileia juga berarti kingship. Ke strip raja strip an. Kita kenal istilah kebapaan, keibuan yang menunjukkan sifat. Maka Basileia dari aspek ini, kerajaan, menunjuk kepada setiap situasi, setiap keadaan di mana otoritas kekuasaan seorang raja sungguh-sungguh diakui dan karenanya ditaati. Maka kerajaan Allah berarti setiap situasi, setiap keadaan di mana otoritas kekuasaan Allah sebagai satu-satunya raja yang berdaulat sungguh-sungguh diakui. Dan karena itu segala kehendak Allah ditaati, diberlakukan. Coba kita bayangkan situasi keadaan yang seperti itu. Di mana hanya Allah diakui sebagai satu-satunya raja. Kehendaknya ditaati, diberlakukan. Apanya kalau bukan sorga, saudara-saudara? Oleh karena itu juga di dalam doa Bapa kami kita diajarkan untuk juga mendoakan atau berdoa, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Adek, hati-hati jangan dibalik ya. Jangan jadilah kehendakmu di sorga seperti di bumi. Nanti tijuralit acak-acakan sorga. Nah, menurut saya makna kingship inilah sebenarnya yang lebih ditekankan ketika Injil berbicara tentang kerajaan Allah, kerajaan sorga. Bukankah dengan semua yang Yesus perbuat, yang ia ajarkan, Yesus menghadirkan kerajaan Allah. Mendemonstrasikan apa yang sesungguhnya terjadi manakala Allah benar-benar diakui sebagai satu-satunya raja yang berkuasa atas kehidupan ini. Itu sebabnya Markus mengatakan yang dilakukan Yesus adalah memberitakan Injil Allah. Ketika orang buta dicelikan, ketika si tuli mendengar, ketika yang lumpuh berjalan, ketika yang mati dibangkitkan. Bukankah itu bukti nyata dari kedaulatan Allah sebagai Sang Raja atas kehidupan ini? Dan bukan cuma itu saja. Menurut saya misalnya peristiwa Yesus meredakan gelombang badai taufan yang dahsyat juga mesti kita lihat di dalam kerangka kehadiran kerajaan Allah. Kerajaan Allah adalah segala situasi, suasana di mana rancangan damai sejahtera Allah, shalom Allah, makin mewujud nyata di dalam semua aspek dan bidang kehidupan. Ibu bapak, saudara-saudara, dosa telah mengakibatkan keterpisahan antara manusia dengan Allah, manusia dengan sesama, manusia dengan alam dan makhluk ciptaan lainnya. Maka Yesus dengan segala karyanya mendemonstrasikan kabar sukacita, Injil Allah, bahwa Allah tetap memelihara kasih setianya. Dan kasih setia Allah bukan bagi manusia saja, melainkan bagi segala ciptaannya. Seperti dipersaksikan Kejadian 9 yang tadi dibacakan sebagai bagian dari kata pembuka kebaktian ini. Ketika air bah reda, Allah berfirman kepada Nuh dan kepada anak-anaknya yang bersama-sama dengan dia. Sesungguhnya Aku mengadakan perjanjian dengan kamu dan dengan keturunanmu
dan dengan segala makhluk hidup yang bersama-sama dengan kamu, dan seterusnya. Dari teks ini jelas bahwa perjanjian kasih setia Allah tidak cuma diberikan bagi manusia saja, melainkan bagi segala makhluk. Dalam hal ini, hewan-hewan mewakili seluruh ciptaan Allah. Seakan suasana awal ketika Allah baru selesai menciptakan alam semesta dengan segala isinya diulang kembali. Bagaimana segala makhluk termasuk manusia hidup dalam keharmonisan. Manusia memang diberikan kuasa atas alam dan ciptaan lain, namun bukan untuk mengeksploitasinya, memanfaatkannya secara tidak bertanggung jawab. Ketika Allah menyertakan makhluk-makhluk lain dalam berith, perjanjian kasih setianya, maka itu membuktikan bahwa Allah sebagai pencipta tidak terpisah dari ciptaannya. Allah hadir di tengah-tengah ciptaannya. Bahkan Allah turut merasakan penderitaan ciptaannya. Dan karena itu ia menguatkan seluruh ciptaannya untuk menuju kepada pemulihan. Hal itu juga mengingatkan bahwa kita manusia bukan satu-satunya ciptaan yang penting bagi Allah. Kalau hanya manusia, Allah tidak akan menyertakan hewan-hewan, makhluk lain, ciptaan lain dalam perjanjian kasih setianya. Sebaliknya, justru diingatkan bahwa manusia yang setara kedudukannya dengan ciptaan Allah yang lain, dipanggil untuk menjalankan peran, memuliakan Allah lewat hidup yang harmonis dengan ciptaan lain sebagai satu keutuhan ciptaan. Bayangkan, alam dan segala ciptaan lain adalah kebun Allah, maka manusia adalah penjaga kebun Allah yang bertanggung jawab kepada Allah dalam memelihara ciptaannya. Nah, agar bisa memenuhi panggilan ini tidak bisa tidak, yau puyau. Manusia harus merespon dengan benar apa yang Yesus serukan. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Berapa banyak orang yang terjatuh pada pencobaan seperti yang dilakukan iblis kepada Yesus. Akhirnya menggunakan kekuasaan, kedudukan, kelebihan yang dimilikinya dan seterusnya secara egoistis. Menghalalkan segala cara untuk mendapatkan apa yang diinginkan. Semua itu kita tahu telah berakibat terjadinya krisis ekologi, pencemaran dan pengerusakan lingkungan hidup, kepunahan sumber daya alam, kekacauan iklim global, punahnya banyak spesies hewan, tumbuh-tumbuhan, dan yang sebagainya. Minggu Prapaskah adalah momen khusus di mana kita diajak untuk menyungguhi hidup pertobatan kita, menguji seberapa penuh percaya kita kepada Injil, memeriksa apakah benar kita telah mengakui kehadiran dan kedaulatan Allah sebagai satu-satunya Raja atas hidup kita. Dan karena itu segala kehendaknya kita taati dan berlakukan. Jika ternyata hal-hal itu belum terjadi, maka mari kita bertobat. Berbalik 180 derajat kepada Allah. Jangan kurang dan tidak boleh lebih. Bersyukurlah bahwa Allah menganugerahkan kasih setianya kepada segala ciptaan. Bersyukurlah karena Allah berkenan memberikan kehormatan sehingga kita disertakan dalam karyanya mewujudkan shalom secara penuh dalam kehidupan ini. Bahwa kita boleh turut mewujudkan tanda-tanda kehadiran kerajaan Allah melalui keseharian hidup yang kita jalani dalam pertobatan dan percaya kepada Injil Allah. Amin.
marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan mengingat janji baptisan kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita bersyafaat. Bapa di sorga, sungguh kami bersyukur karena Engkau adalah Allah yang memelihara kasih setiamu, bukan hanya kepada kami manusia, tapi kepada segala ciptaan. Oleh karena itu, mengingat apa yang sudah terjadi, tidak bisa tidak kami kembali mohon ampun kalau mungkin selama ini kami kurang mempedulikan tugas panggilan yang Tuhan percayakan sebagai penjaga kebun Allah. Ketika kami di sana-sini masih memberi diri untuk lebih dikuasai oleh dorongan, keinginan, bahkan hawa nafsu yang membuat kami tidak mengelola alam ciptaan, makhluk-makhluk lain secara bertanggung jawab, tapi mengeksploitasinya. Tolong kami sebagai pengikut-pengikut Kristus, sebagai gereja, agar kami boleh menunjukkan sikap yang sepatutnya, di mana perlu juga menyuarakan suara kenabian di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah bangsa dan negara, agar rancangan damai sejahtera Tuhan bagi segala makhluk boleh makin terwujud. Ya Bapa, kami terus berdoa bagi upaya-upaya mengatasi pandemi COVID-19 di seluruh dunia. Kami bersyukur untuk telah ditemukannya beberapa vaksin guna memberantas virus corona, dan kiranya Tuhan yang menyempurnakan semua itu. Kami juga tentu masih berdoa buat orang-orang yang masih bergumul akibat pandemi COVID ini, baik yang terinfeksi secara langsung ataupun yang mengalami kesesakan karena dampak negatif pada aspek-aspek kehidupan yang lain. Kiranya Tuhan juga yang mau memakai kami sebagai anak-anak Tuhan, sebagai gereja yang Tuhan hadirkan, menjadi garam dan terang di tengah dunia ini untuk boleh mewujudkan tanda kehadiran kerajaan Allah lewat perhatian, kepedulian, dan kesungguhan kami membantu mereka yang ada di dalam kesesakan ini. Bapa, kami berdoa untuk gerejamu, khususnya jemaat GKI Maulana Yusuf ini. Kami berdoa untuk program kerja majelis jemaat dan badan-badan pelayanan jemaat untuk tahun 2021-2022. Kami berdoa untuk rencana penyelenggaraan pembekalan pengurus, baik calon penatua maupun calon pengurus badan pelayanan jemaat, berikut dengan peneguhan, dengan pelantikan mereka. Kiranya Tuhan yang memperlengkapi hamba-hambamu ini sehingga mereka boleh melakukan apa yang menjadi tanggung jawab dengan sebaik-baiknya. Kami juga berdoa untuk rencana kebaktian syukur, pelayanan Pendeta Wilianto yang telah Tuhan sertai sehingga boleh menjalani 25 tahun masa pelayanannya, juga penyertaan Tuhan dalam kehidupannya sehingga ia juga boleh bertambah usia pada tanggal 22 Februari mendatang.
Kiranya semua itu boleh mendatangkan sukacita bukan cuma untuk Pendeta Wi dan keluarga, tapi bagi segenap jemaat GKI Maulana Yusuf dan simpatisannya, bahkan juga bagi orang-orang yang mengenalnya. Terima kasih ya Bapa, kami menyerahkan seluruh keberadaan kami, beserta keluarga masing-masing dengan segala pergumulannya ke dalam tangan pengasihan pemeliharaan-Mu. Sekalipun ada banyak hal kami tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan, teguhkan iman kami, pengharapan, penyerahan kami untuk meyakini bahwa Engkaulah Bapa yang bekerja dalam segala sesuatu untuk akhirnya mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi-Mu. Terima kasih ya Bapa, ampuni dosa dan salah kami agar tidak menghalangi kepenuhan anugerah-Mu. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Allah telah memberkati kita dengan berkat-berkat yang tak terhitung banyaknya. Ia menemani kita dalam suka dan duka, serta memberi kita kekuatan saat kita lemah. Mari kita ungkapkan rasa syukur kita dengan memberikan persembahan seperti yang ada tertulis dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang maha baik, Bapa yang penuh kasih, kami sungguh merasakan pemeliharaan Tuhan dalam hidup kami, sehingga kami bisa menjalani hari-hari kami dalam suka dan duka. Kehadiran-Mu sungguh menguatkan kami. Tuhan memelihara hidup kami, menyediakan semua yang perlu. Semua itu membuktikan kasih dan setia Tuhan dalam hidup kami. Karena itu Tuhan, kami mau bersyukur kepadamu dengan membawa persembahan kami yang sesungguhnya adalah berasal dari Engkau juga. Terimalah dan terimalah juga diri kami untuk Tuhan pakai menjadi alat-Mu, menjadi saksi-Mu untuk menyatakan kasih dan kesetiaan Tuhan bagi kehidupan, bagi sesama dan sekitar kami, melalui semua tugas dan tanggung jawab kami dalam keseharian. Terima kasih Bapa Surgawi, kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita adalah anak-anak Allah yang dilimpahinya dengan kasih setia. Maka bangkitlah dari abu tanda keberdosaanmu. Nyatakan yang terbaik dalam hidupmu kepada Tuhan Allah kita.
Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Terimalah berkat-Nya. Kiranya Allah sumber cinta kasih kekal, Kristus Sang Penebus yang memulihkan dunia, serta Roh Kudus Sang Sahabat yang berdiam dalam hati kita, memenuhi hati kita dengan kasih setia, pemulihan dan persahabatan, serta memampukan kita untuk memancarkannya melalui diri dan hidup kita, mulai hari ini sampai selama-lamanya.